Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi video kali ini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan cara mengolah data dengan rumus statistik beserta analisis data deskriptif menggunakan rumus Excel. Nah, untuk video penjelasannya simak terus hingga selesai ya. Jadi yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu data untuk kita olah menggunakan rumus statistik. Nah, di sini kami sudah menyiapkan sebuah data yaitu daftar nilai matematika dan juga bahasa Indonesia dari suatu kelas yang terdiri dari 20 siswa beserta KKM-nya. Di sini juga sudah terdapat perintahnya untuk menghitung nilai menggunakan rumus max, min, sum if, average, count if, code blank, median, mode, large, small, dan juga analisis data deskriptif menggunakan rumus Excel. Nah, kemudian kita dapat mengcopy paste daftar nilai ini ke dalam Excel untuk kita olah. Oke, kita masuk dulu ke dalam Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang ada di Word tadi, atau kita dapat mengkopinya ke Excel terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah menambahkan dua kolom, yaitu kolom total nilai dan juga rata-rata. Nah, untuk total nilai dan juga rata-rata ini untuk setiap siswa ya, bukan untuk seluruh siswa. Jadi nanti kita dapat melihat total nilai dari setiap siswa. Oke, langsung saja kita mulai menggunakan rumus max. Di sini fungsi max digunakan untuk menghasilkan nilai terbesar dalam satu range, atau kita dapat mencari nilai tertinggi menggunakan fungsi ini. Nah, untuk rumusnya kita ketikkan sama dengan max, kemudian kita tarik dari sel C2 hingga C21, kemudian kita beri tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini kita dapatkan nilai 100 dari nilai matematika seluruh siswa atau nilai tertinggi dari nilai matematika. Oke, kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi min. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai terkecil dalam satu range, atau kita dapat menggunakan fungsi ini untuk mencari nilai paling rendah dalam suatu kelas. Nah, kita dapat menuliskan rumusnya sama dengan min, kemudian kita klik sel C2 hingga C21, beri tutup kurung dan kita enter. Di sini kita mendapatkan nilai 66 dari fungsi min dalam nilai matematika. Jadi di sini nilai matematika yang paling rendah itu 66. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi sum. Nah, fungsi sum ini digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Nah, di sini kita dapat menuliskan rumusnya sama dengan sum, kemudian kita tarik dari sel C2 hingga C21, kemudian kita beri tanda tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sum yaitu 1655. Jadi, total nilai matematika dari seluruh siswa yaitu 1655. Selanjutnya yaitu fungsi sum if. Fungsi sum if ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kita tuliskan rumusnya sama dengan sum if. Kemudian untuk ranknya kita klik sel atau tarik sel C2 hingga C21. Kemudian untuk kriterianya, kami menggunakan kriteria lebih besar dari nilai KKM-nya. Nah, di sini untuk nilai matematika,
yaitu KKM-nya 78. Jadi untuk kriterianya kita ketikkan lebih besar dari 78. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah dihasilkan untuk total nilai yang melebihi KKM-nya yaitu 1076. Selanjutnya yaitu fungsi average. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah data. Nah, untuk rumusnya ketik sama dengan average, kemudian kita tarik sel C21 hingga C2, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita dapatkan untuk nilai rata-rata matematika yaitu 82,75 dari total dari seluruh siswa. Kemudian untuk fungsi count, nah di sini fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data angka dalam suatu rank yang telah ditentukan. Jadi data yang bukan angka tidak akan terhitung oleh fungsi count ini. Untuk rumusnya kita ketik sama dengan count, kemudian kita tarik dari sel C21 hingga C2, lalu beri tutup kurung dan enter. Nah, di sini untuk nilai atau banyaknya data angka dalam suatu rank yaitu 20. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian total nilai dari keseluruhan, nilai rata-rata, kita dapat mencarinya dengan cara kita blok data yang sudah kita cari tadi, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, di sini sudah otomatis terisi, dimana untuk nilai tertinggi 100, kemudian nilai terendah itu ada 68, total nilai ada 1668, kemudian untuk fungsi sum if-nya 1086, kemudian untuk rata-ratanya 83,4, kemudian untuk banyaknya data angka dalam bahasa Indonesia itu ada 20. Oke, selanjutnya kita akan mencari total nilai dari setiap siswa menggunakan fungsi sum. Kita tuliskan sama dengan sum, kemudian kita tarik dari sel 2 hingga D2, kemudian kita kurung tutup dan enter. Nah, untuk siswa nomor absen pertama untuk total nilainya yaitu 163. Kemudian untuk mencari total nilai dari seluruh siswa, kita dapat menariknya atau kita drag hingga siswa paling bawah. Nah, di sini kita mendapatkan total nilai dari masing-masing atau setiap siswa. Oke, selanjutnya kita mencari rata-rata dari setiap siswa dengan menggunakan rumus average. Sama dengan average, kemudian kita tarik dari sel C2 hingga D2, kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini kita dapatkan nilai rata-rata dari siswa nomor absen pertama yaitu 81,5. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata dari seluruh siswa, kita dapat melakukan seperti total nilai tadi, kita dapat melakukan drag. Nah, di sini nantinya akan otomatis terisi untuk nilai rata-rata dari seluruh siswa. Selanjutnya kita akan menghitung count if. Count if ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Ketik rumus sama dengan, kemudian count if, kita pilih range, kemudian tuliskan kriterianya. Di sini kita akan menggunakan kriteria di bawah KKM.
Jadi kita ketikkan tanda petik dahulu, kemudian tanda kurang dari. Di sini kita memiliki KKM 78. Jadi kita ketik 78. Kita petik lagi, kemudian tutup kurung. Kita enter, dan ternyata banyaknya data yang kurang dari KKM ada 8 anak. Kemudian count blank. Kita ketik sama dengan count blank. Kemudian kita pilih range. Count blank ini digunakan untuk menghitung banyaknya data yang memiliki nilai 0 atau kosong. Dan di sini karena dari seluruh data sudah memiliki nilai, jadi tidak ada data yang 0. Kemudian median, yaitu digunakan untuk menghitung nilai tengah sebuah data. Kita ketik median. Nah, kita pilih range-nya. Kita enter. Mediannya yaitu 82. Jadi ketika kita menggunakan Excel, kita tidak perlu mengurutkan satu persatu, tetapi Excel langsung menghitung mediannya. Selanjutnya mode. Mode ini digunakan untuk menghitung angka yang paling sering muncul. Yaitu kita ketik sama dengan mode, kurung buka, kita pilih range, kemudian kita enter. Dan angka yang paling sering muncul ialah 75. Kemudian large. Large ini kita akan mencari nilai terbesar kesekian dari sebuah data. Misalnya, kita akan mencari angka terbesar yang kelima. Kita ketik sama dengan large dan kurung buka. Kita pilih range-nya. Kemudian titik koma, kita pilih angka yang akan kita cari, yaitu misalnya terbesar kelima. Jadi kita ketik 5, terus tutup kurung, enter. Yaitu angka yang paling terbesar kelima adalah 92. Jadi kita tidak perlu mengurutkan 100, 100, 98, 95, baru 92. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu small. Small ini digunakan untuk mencari nilai atau angka terkecil kesekian dari sebuah data. Jadi ini kebalikan dari large. Kalau large itu terbesar dan small ini yang terkecil. Kita cari small. Pilih range yang akan kita cari. Kemudian misalnya kita akan mencari nilai yang terkecil ketiga dari sebuah data. Kita ketikkan 3, kemudian tutup kurung, enter. Seperti ini. Jadi sama halnya tadi yang large. Jadi kalau small ini kita tidak perlu nih mengurutkan dari yang 66, terus 68, baru 68 lagi, kayak gitu. Kemudian kita akan menghitung data nilai bahasa Indonesia. Karena yang dicari sama, yaitu count if sampai dengan small, jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu. Kita hanya perlu memblok semua perhitungan nilai matematika, kemudian kita ke pojok kanan bawah sampai memiliki tanda plus seperti ini, kemudian kita tarik sambil ditahan. Nah, untuk yang count if, karena ini KKM-nya yaitu 80, jadi di sini kita hanya perlu mengubah 80-nya saja. Untuk selebihnya sama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis data statistik menggunakan menu data, kemudian data analisis. Tetapi di sini belum ada karena belum diaktifkan atau belum diinstal. Jadi kita perlu menginstalnya dengan klik file, kemudian pilih option, kemudian kita pilih add-ins,
Kemudian kita klik analisis toolpath untuk mengaktifkan data analisis, kemudian kita klik go. Nah, kita centang analisis toolpath ini, kemudian kita oke. Data analisis telah aktif. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan data analisis ini untuk mencari atau menghitung analisis deskriptif. Namun sebelumnya, pada data analisis ini memiliki beberapa rumusan statistika, mulai dari ANOVA, korelasi, koefisien, bahkan hingga p-test dan z-test itu tersedia. Namun kali ini kita akan melakukan analisis deskriptif. Maka kita pilih deskriptif statistik, kemudian oke. Yang pertama-tama kita akan menginput range, yaitu untuk menentukan data yang akan kita kelola. Misalnya kita akan mengelola nilai matematika, nilai bahasa Indonesia hingga akhir datanya. Kemudian kita, karena ini nilai matematika adalah sebuah kalimat atau kata, jadi kita label inverse row, dicentang. Kemudian kita klik output range, yaitu digunakan untuk menentukan sel yang akan ditempatkan hasilnya. Misalnya kita akan menempat persis di samping nilai max. Kemudian kita centang summary statistik, kemudian oke. Nah, ini tuh bisa kita sesuaikan ya, agar terlihat semua. Nah, jadi kita akan mengetahui nih nilai matematika rata-ratanya itu berapa. Apakah sama? Ternyata sama, yaitu 82,75 dan 83,4. Kemudian nilai mediannya apakah sama? Yaitu 82, dengan bahasa Indonesia juga sama 82. Ya, ternyata sama. Nilai matematika untuk mode dan nilai bahasa Indonesia untuk modenya yaitu 75 dan 100. Apakah sama? Ternyata sama, 75 dan 100. Kemudian untuk nilai minimum kita apakah sama dengan perhitungan manual? Kita buktikan saja. Ternyata sama, 66 dan 68. Nilai maksimum juga begitu, count dan sum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.